hiding us so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. A. Teori permintaan. Permintaan adalah kuantitas barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dengan faktor lain tetap. Hubungan permintaan ini menunjukkan hubungan teoritis antara harga dan kuantitas yang dibeli per unit waktu ceteris paribus. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta bersifat berbanding terbalik. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Dan tabel dari permintaan pasar dan permintaan individu dapat kita lihat pada tabel gambar 2.1 dan grafiknya pada gambar 2.2. Pergeseran pada kurva permintaan. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi permintaan, antara lain 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang terkait, 3. Pendapatan konsumen, 4. Selera, 5. Jumlah penduduk, 6. Harapan masa yang akan datang. Persamaan fungsi permintaan dapat ditulis GD sama dengan F kali PX PY IS POP HD. Harga barang terkait, misalkan harga roti selai turun, hukum permintaan menyatakan bahwa konsumen akan membeli lebih banyak roti selai. Namun, kemungkinan akan terjadi penurunan pembelian roti coklat. Penurunan harga suatu barang dapat mengurangi permintaan barang lain, yang disebut barang substitusi atau pengganti. Barang substitusi seringkali digunakan sebagai pengganti satu sama lain, seperti roti coklat dan roti keju, serta sabun Lux dan sabun Nuvo. Pendapatan. Ketika pendapatan turun, permintaan roti coklat kemungkinan akan menurun karena uang untuk belanja secara keseluruhan berkurang. Barang normal adalah barang yang permintaannya turun ketika pendapatan turun. Barang inferior adalah barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan turun. Contohnya adalah angkot. Selera. Apabila Anda menyukai makanan roti coklat, Anda akan membeli lebih banyak roti coklat. Para pakar ekonomi umumnya tidak menjelaskan selera masyarakat karena didasarkan pada kekuatan psikologis dan histori di luar ilmu ekonomi. Para ekonom telah menggali perubahan yang terjadi ketika selera masyarakat berubah. Harapan terhadap masa depan mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa. Misalnya, harapan akan kenaikan gaji dapat membuat seseorang lebih bersedia untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Sebaliknya, jika diperkirakan harga suatu barang akan naik di masa depan, seseorang mungkin akan memilih untuk membeli barang tersebut sekarang. Gambar 1.3 menunjukkan pergeseran kurva permintaan. Jumlah pembeli. Permintaan pasar tergantung dari jumlah pembeli. Apabila Ani, seorang penduduk yang suka makan roti coklat, bergabung dengan Amir dan Ali, maka jumlah permintaan akan roti coklat meningkat pada setiap harga dan kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. B. Teori penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat harga ceteris paribus. Hukum penawaran. Apabila semua hal diasumsikan sama ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut meningkat. Sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut menurun. Pergeseran pada kurva penawaran. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi penawaran, antara lain harga barang itu sendiri, harga input, teknologi, harapan, jumlah penjual. Persamaan penawaran dapat ditulis QS sama dengan F kali PX
KPI THR JP. Harga input. Produsen roti coklat membutuhkan beberapa input seperti tepung terigu, gula pasir, coklat, perasan, mesin, gedung, dan tenaga kerja. Kenaikan harga input dapat membuat produksi roti coklat kurang menguntungkan, mengakibatkan produksi yang lebih sedikit atau bahkan penutupan pabrik. Harga input berhubungan negatif dengan jumlah barang yang diproduksi. Teknologi. Produsen menggunakan teknologi untuk mengubah input menjadi roti coklat dan menentukan jumlah yang ditawarkan. Penemuan teknologi mesin baru dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja yang efisien, dapat mengurangi biaya produksi perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penawaran roti coklat. Harapan di masa yang akan datang. Jumlah penawaran roti coklat dipengaruhi oleh harapan perusahaan terhadap harga di masa depan. Jika harga diprediksi naik, produksi hari ini disimpan untuk dijual bulan depan, mengurangi penawaran bulan ini. Jumlah penawaran. Penawaran pasar roti coklat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga input, teknologi, harapan individu. Jumlah penjual di pasar juga mempengaruhi penawaran pasar. C. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga pasar dan jumlah barang yang diperjualbelikan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Penentuan harga pasar bergantung pada permintaan, penawaran, dan bentuk pasar. Analisis bersama permintaan dan penawaran diperlukan untuk menetapkan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Secara garis besar, terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan bentuk pasar dengan persaingan tidak sempurna. Selanjutnya adalah sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk yang diperjualbelikan adalah produk homogen. Yang kedua, jumlah penjual dan pembeli yang ada dalam pasar sangat banyak. Yang ketiga, perusahaan adalah penerimaan harga. Yang keempat, semua unit-unit ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap harga. Yang kelima, setiap perusahaan mudah keluar masuk dalam industri. Yang keenam, terdapatnya mobilitas sumber-sumber daya barang atau jasa dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Yang berikut penentuan keseimbangan secara grafik. Keseimbangan dalam pasar terjadi ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Harga keseimbangan disebut sebagai market clearing price karena memuaskan semua pihak di pasar. Pada harga ini, jumlah barang yang dibeli dan dijual sama besar. Dilihat dari gambar 2.6 menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar bersama-sama. Pada keadaan keseimbangan, tidak ada tekanan terhadap harga dan jumlah untuk berubah lagi. Namun, penawaran dan permintaan tidak selalu berada dalam keseimbangan, dan beberapa pasar mungkin tidak cepat mencapai keseimbangan saat terjadi perubahan tiba-tiba. Meskipun pasar cenderung menuju keseimbangan, tidak selalu terjadi dengan cepat. Untuk memahami mengapa pasar menjual keseimbangan, perhatikan gambar 2.7. Berikut penentuan keseimbangan secara matematis. Dalam menentukan keseimbangan secara matematis, maka terlebih dahulu perlu diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk produk tertentu. Contoh fungsi permintaan produk roti coklat atau X adalah QD sama dengan 1500 kurang 0,25 PX, dan fungsi penawaran roti coklat QS sama dengan 500 tambah 0,25 PX. Dalam hal ini, QD mencerminkan tentang jumlah yang diminta dan QS mencerminkan tentang jumlah yang ditawarkan, sementara PX menunjukkan harga dari produk tersebut. Keseimbangan akan tercapai apabila QD sama dengan QS, QD sama dengan QS, maka
1.500 dikurang 0,25 px sama dengan 500 tambah 0,25 px. 1.500 kurang 500 maka sama dengan 0,5 px. Px sama dengan 1000 dibagi 0,5 maka hasilnya sama dengan 2000. Qd sama dengan 1.500 dikurang 0,25 dikali 2000 maka sama dengan 1.500 kurang 500 sama dengan 1000. Qs sama dengan 500 tambah 0,25 kali 2000 maka sama dengan 500 ditambah 500 hasilnya sama dengan 1000. Jadi pada harga keseimbangan sama dengan 2 juta produk roti coklat atau X akan diperjualbelikan sebanyak 1000 biji. D. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Ketika kita akan menganalisis bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi keseimbangan, kita perlu melakukan analisis 3 langkah. Pertama, kita perlu menentukan apakah peristiwa tersebut menggeser kurva permintaan, kurva penawaran, atau keduanya. Kita akan memutuskan apakah pergeseran kurva itu arahnya ke kanan atau ke kiri. Kita dapat menggunakan diagram permintaan dan penawaran untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir, titik keseimbangan yang menunjukkan bagaimana pergeseran itu mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Contoh peningkatan permintaan. Peningkatan pendapatan masyarakat membuat kemampuan konsumen untuk membeli barang menjadi lebih besar. Artinya, kenaikan pendapatan meningkatkan kemampuan permintaan masyarakat terhadap roti coklat pada semua tingkat harga. Kurva penawaran tidak berubah karena pendapatan masyarakat tidak secara langsung mempengaruhi produsen pembuat roti coklat secara langsung. Pada gambar 2.8 juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah permintaan meningkatkan harga keseimbangan. Contoh peningkatan penawaran. Misalkan pada suatu hari perusahaan menemukan teknologi baru sehingga biaya produksi roti coklat menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Apa yang terjadi pada pasar roti coklat? Untuk itu, kita dapat melihat atau memperhatikannya pada gambar 2.9 antara peningkatan penawaran mempengaruhi keseimbangan. E. Surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen adalah aplikasi penting dalam ilmu ekonomi yang mengukur manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari pembelian barang di pasar. Evaluasi biaya dan keuntungan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan surplus konsumen dan laba produsen. Hal ini penting untuk pasar alternatif dan kebijakan publik yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Dapat kita lihat pada contoh pembelian buku ekonomi mikro yang pada prinsipnya dapat dilihat pada gambar 2.11. Surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah minimum yang bersedia ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. Untuk menghitung agregat surplus produsen dalam pasar, secara sederhana kita temukan daerah di atas kurva penawaran pasar dan di bawah garis harga. Contohnya dapat dilihat pada gambar 2.11. F. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pengaruh pajak. Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah saat terjadi penjualan produk. Pajak ini bisa berupa persentase dari penjualan atau besaran tertentu per unit produk. Sebagian pajak penjualan ditanggung oleh penjual, bukan hanya pembeli. Pajak ini membuat harga jual produk naik dan berdampak pada keseimbangan pasar. Sekarang, mari kita lihat pajak yang dibebankan atas penjualan suatu produk untuk memahami pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pengaruh pajak. Perhatikan gambar 2.12.
12. Pengaruh subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen untuk meringankan biaya produksi. Dampaknya berlawanan dengan pajak penjualan karena subsidi mengurangi biaya produksi dan mempengaruhi keseimbangan pasar.